kurang banter suaranya ya. Kita ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Jawabnya dengan ini. Pagi, luar biasa gitu ya. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Iya, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu pada Tuhan Yang Maha Esa ya, agar selama pembelajaran kita diberi kelancaran dan diberi ilmu yang bermanfaat. Siapa hari ini yang mau memimpin doa? Saya. Ya, silakan dipimpin doa untuk teman-temannya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Lanjut. Ya, setelah membaca doa itu sebagai penguatan spiritual kita, meminta pada Allah SWT bahwa nanti kita selama di pelajaran ini kita diberi kelancaran dan ilmu yang bermanfaat. Oke, hari ini saya akan mengabsen kehadiran kalian, nanti jawabnya dengan powerful ya. Hadir Pak gitu ya. Yang keras yang jawabnya, jangan loyo. Jadi pembelajaran dibuka itu dengan semangat yang full. Nah, oke, saya mulai dari yang pertama. Dinara. Hadir, Pak. Nah, kurang keras. Dinara. Hadir, Pak. Junia. Hadir, Pak. Nabila. Hadir, Pak. Jaja. Hadir, Pak. Audia. Hadir, Pak. Elina. Hadir, Pak. Ya, terima kasih. Sekarang untuk menguatkan jiwa nasionalis kita, marilah kita bersama-sama untuk menyanyikan sebuah lagu nasional. Apa yang akan kita nyanyikan hari ini? Ya, Hari Merdeka. Hafal? Nah, ayo kita berdiri sambil menghormati para pahlawan yang memberikan bangsa. Oke, dalam hitungan 1, 2, 3 kita mulai ya. Ya, kita mulai dari hitungan 1, 2, 3. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Merdeka, nusa dan bangsa, hari lahir dia merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita setia mempertahankan Indonesia, kita tetap setia membela negara kita. Ya, jadi setelah kita menyanyikan lagu nasionalis kita, itu secara tidak langsung akan naik teringat, oh zaman dulu siapa yang memerdekakan negara kita sehingga kita bisa bersekolah di sini dengan keadaan aman seperti ini. Oke, lanjut ke materi kita hari ini. Kita masuk di bab baru matematika ya. Jadi pembelajaran kita hari ini tentang bab selanjutnya, yaitu tentang lingkaran. Nah, materi kita adalah lingkaran. Nah, di benak kalian apa ketika mendengar kata lingkaran? Nah, terbayang sebuah lingkaran. Apa toh lingkaran itu? Kemudian di sini di lingkaran, di bab lingkaran ini kita akan belajar tentang ini. Nanti kita akan menjelaskan unsur-unsur lingkaran. Jadi di lingkaran kita akan belajar yang pertama, unsur-unsur lingkaran itu apa saja. Unsur-unsur bagian-bagian dari lingkaran itu apa saja. Di situ nanti kita pelajari satu-satu dari mulai titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, ya, tembereng dan juling. Kemudian di lingkaran ini kita juga akan belajar dengan taksiran keliling. Jadi cara menghitung keliling, cara menghitung luas itu akan kita pelajari di bab lingkaran di kelas 6 ini ya. Nah, kemudian tujuan pembelajaran hari ini, tujuan kita belajar di hari ini apa saja toh? Yang pertama kita harus belajar lingkaran untuk hari ini. Dan di situ yang pertama nanti setelah kita pembelajaran selesai diharapkan siswa mampu. Nah, di situ nanti kalian bisa menjelaskan unsur-unsur lingkaran dengan
tepat. Jadi nanti sampean pulang ke rumah ditekoni nanti sekolahnya apa? Kon belajar apa? Nah itu pengertian unsur-unsur lingkaran. Lingkaran unsurannya apa wae, koma ada imbasnya ya, ada perubahannya. Kemudian yang kedua nanti diharapkan apa? Bisa menentukan pengertiannya unsur-unsur dengan tepat. Apa yang disebut tali busur itu apa saja pengertiannya? Yang disebut busur itu apa? Ya, sing endi to? Yang disebut dengan tembereng, juring. Nah, nanti diharapkan seperti itu. Yang ketiga, membuat kesimpulan. Jadi aman bisa menyimpulkan, oh nanti unsur-unsur lingkaran itu ada berapa? Opo ae, jenisnya opo ae ya. Itu harapannya seperti itu. Pun, lanjut. Di sini lingkaran. Kalau kita perhatikan di sini lingkaran. Sebuah bangun datar. Bangun datarnya ada apa saja? Lingkaran. Terus persegi, terus persegi panjang, segitiga, nah jajar panjang dan kawan-kawan. Kawan-kawannya akeh. Kita fokus ke lingkaran. Apa itu lingkaran? Sini. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap satu titik tertentu. Jadi di lingkaran kalau kita perhatikan kembali di sini ya, jarak ini terjadi dia terdiri dari titik. Loh kok bentuknya seperti garis Pak? Ya itu karena titik-titiknya jumlahnya tidak terhingga. Wah kepol menumpuk jadi satu, akhirnya yang terlihat adalah sebuah garis. Terus jaraknya akan selalu sama terhadap titik tertentu. Titik tertentunya apa? Di situ nanti kita bahas. Titik tertentunya itu disebut dengan titik pusat lingkaran ya, titik pusat lingkaran. Terus selanjutnya yang membedakan lingkaran dengan bangun datar yang lain itu apa saja? Kenapa kalian bisa menyebutkan bentuk seperti itu disebut lingkaran? Sebut kotak itu ciri-cirinya apa saja ya. Jadi harus ada ciri-cirinya. Sekarang yang kita bahas yaitu lingkaran. Ciri-ciri lingkaran. Yang pertama, di situ lingkaran mempunyai satu titik pusat. Jadi titik pusatnya hanya satu ya. Di tengah itu warna biru. Jadi dia tidak mempunyai 2, 3, 4, tidak, hanya satu. Karena tadi pengertiannya kan jaraknya sama ya. Kalau sama pahami di sini berarti jarak antara garis biru dengan yang sini sama. Ke sini juga sama ya. Ke sini juga sama. Itu berarti jaraknya sama. Bayangkan itu sebuah roda ya. Rujine kabeh dawane padha rene sing kene dawane setengah sing kono siji. Nah, kula ditumpaki mak gudu ya. Itu ning karena yang kedua mempunyai besar sudut 360 derajat. Nah, kalau mundur sesar itu berarti 360 derajat. Di kelas 5 kan kita belajar tentang sudut toh. Nah, kalau 90 berarti cuma 4. Nah, ini mundur sesar berarti besar sudutnya 360. Yang ketiga dikatakan lingkaran kok seperti apa? Mempunyai sumbu simetris yang tak terhingga. Jadi jumlahnya sumbu simetris tak terhingga. Lek mulai sampai kesel belum selesai nggih. Sampai tangannya sampai triliunan Pak Haji tak terhinggarin terus tidak ada entek. Kemudian panjang diameter sama dengan 2 kali jari nanti di belakang ada. Nah ini yang disebut jari-jari, ini yang disebut diameter ya. Jari-jari ini itu kalau di roda itu ruji 1 itu jari-jari. Nah kalau diameter berarti rujinya sing dudu kono atau begini. Nah itu disebut diameter. Yang kelima ciri dikatakan lingkaran apabila memiliki simetris putar dan simetris lipat yang tak terhingga. Ya itu jadi aman bisa mengatakan oh itu benda itu berbentuk lingkaran. Oh, nanti kalau di rumah ditanya kenapa kok itu disebut lingkaran, pokoknya ngono kae. Nah itu nanti kalau di rumah tidak boleh seperti itu lagi. Sama bisa menyebutkan dengan ciri-ciri seperti ini ya. Jadi oh tidak pokoknya ngono kae, pokoknya seser tidak. Nah di sini
benda berbentuk lingkaran di sekitarmu. Coba bayangkan, atau di sekitar ini ada tidak benda-benda yang berbentuk lingkaran? Ada? Nah, diamati berbentuk lingkaran, oke? Nah itu, dan di gambar situ ada apa tadi gambar situ yang berbentuk lingkaran? Ada apa saja? Hah? Koin. Terus loncengnya Doraemon. Terus tangan, kaki, itu ya lingkaran. Tapi kalian sudah bisa menyebutkannya apa itu disebut lingkaran. Pokoknya kain, jangan ya. Di sini, nah, bentuk lingkaran. Nah, ada di gambar satu itu bentuk lingkarannya ada pada apa? Rodanya. Gambar dua, pada bunderannya. Gelas. Nah, kalau ini uang koin ya. Kalau itu jam lingkaran. Ada lagi wakeh ya. Contohnya banyak benda-benda di sekitar kita ini yang sudah masuk. Tapi yang belum masuk banyak sekali. Itu unsur-unsur lingkaran. Nah, sebelum kesini saya punya sebuah video. Nah, ini perhatikan dulu. Ya, kita lihat video ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Kak Cahyo. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan materi untuk matematika. Lingkaran merupakan suatu bentuk bangun datar. Contohnya adalah roda, jam dinding, permainan biang lala, hula hoop, dan alat-alat musik berbentuk lingkaran. Namun, apakah lingkaran yang sebenarnya itu? Kemudian, bisakah kita menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran? Lingkaran merupakan kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu. Dan hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran adalah jari-jari, busur, tali busur, diameter, apotema, dan sebagainya. Sekarang, mari kita mengenal hal-hal yang berkaitan tersebut. Atau hal-hal tadi itu bisa kita sebut juga dengan nama unsur lingkaran. Yang pertama, kita akan mengenal jari-jari. Jari-jari adalah segmen garis yang menghubungkan titik pusat dengan suatu titik pada lingkaran. Panjang jari-jari atau disebut juga R sepanjang segmen garis tersebut. Yang kedua, busur. Busur adalah garis lengkung bagian tertutup pada lingkaran. Kemudian busur. Ketiga, tali busur. Keempat, diameter. 5, apotema. 6, keliling. 7, juring. 8, tembereng. Dan 9, luas lingkaran. Sekarang kita coba mengerjakan contoh soal ya. Ya, setelah kita memperhatikan video tadi, kita kembali ini kita uraikan satu persatu ya. Unsur-unsur lingkaran. Nah, di situ unsur-unsur gambarnya seperti itu. Di situ ada jari-jari, diameter, juring, apotema, tembereng, tali busur dan busur. Terus kemudian ada titik O di sini. O itu apa? Oke, kita kenalan dengan bagian-bagian lingkaran satu per
satu. Yang pertama, di sini ada yang disebut dengan titik pusat lingkaran. Apa itu titik pusat lingkaran? Di sini ya, dengan dibaca adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Ya, seperti tadi saya contohkan sebuah roda, ya. Roda, kemudian di tengah roda itu ada asnya, as roda, ya, tempat berkumpulnya uji. Nah, ya. Nah, itu harus selalu di tengah, di pusat. Ya. Jadi kita bisa bayangkan kalau sebuah roda itu titik pusatnya itu tidak ada di tengah. Jadi numpak motor kayak banyak pingpong, ya, ditompai mak betul lah itu ya. Jadi tidak pusat lingkaran, ini adalah titik yang terletak pada tengah lingkaran. Yang kedua, ada yang disebut dengan jari-jari lingkaran. Apa tahu yang disebut jari-jari lingkaran? Kalau di gambar situ ada OP, kemudian OQ, ya. Apa itu pengertiannya? Dikatakan jari-jari lingkaran adalah garis dari titik-titik titik pusat lingkaran. Jadi awalnya garisnya itu kalau membuat dari titik tengah, ya, ke lengkungan lingkaran, lengkung, karena lingkaran itu berbentuk lengkungan, ya. Jadi arahnya dari titik itu titik tengah digaris lurus sampai ke titik lengkung. Jadi yang menghubungkan itu disebut dengan jari-jari lingkaran. Selanjutnya diameter. Nah, di situ dikatakan D sama dengan 2 kali R, berarti panjangnya diameter itu adalah 2 kali R atau 2 kali jari. Lah, diameter itu apa? Garis lurus. Jadi harus berupa garis lurus yang menghubungkan 2 titik. Jadi yang menghubungkan antara 2 titik di sini dan di sini, ya, yang menghubungkan 2 titik pada lengkungan lingkaran yang melalui titik pusat. Ini garis-garis bawahi, ya, dia harus melalui titik pusat. Nah, kalau garisnya seperti ini, Pak, ini lengkung, digaris seperti ini saja, seret, tidak melalui titik pusat, dia tidak disebut diameter. Disebut apa? Nanti di belakang ada, ya. Tapi kalau dia melalui titik pusat dan dia berupa garis lurus dari lengkung ke lengkung, seret seperti ini, lurus. Nah, itu disebut dengan diameter. Nah, kalau 2 titik seperti ini juga lengkung, tapi dia tidak lurus melalui titik pusat tapi ke sini, ya. Nah, ini berarti dia tidak lurus, berarti tidak bisa dikatakan diameter. Selanjutnya yang keempat disebut busur lingkaran. Apa itu busur lingkaran? Yaitu seperti panahnya Arjuna itu, ya. Panahnya Arjuna, lengkungnya itu disebut busur. Nah, apa itu pengertiannya? Di situ dijelaskan. Garis lengkung yang terletak pada keliling lingkaran dan menghubungkan 2 titik sembarang. Jadi sembarang itu bebas. Mau titik sama taruh di sini dan di sini, di sini, ya. Yang penting garisnya berbentuk lengkungan. Ya, itu lengkungan tersebut. Selanjutnya nomor 5, ada tali busur. Kalau di busurnya Arjuna itu, busur panah itu ada talinya itu, ya. Talinya itu disebut tali busur. Nah, itu apa? Ada garis lurus sama dengan diameter tadi. Garis lurus lingkaran yang menghubungkan 2 titik pada lengkungan. Jadi yang membedakan tadi, yang satu disebut dengan diameter, ya, yang satu disebut dengan tali busur. Nah, yang membedakan apa, Pak? Yang membedakan yang satu melalui titik pusat dan yang satu tidak melalui titik pusat. Yang melalui titik pusat disebut diameter, yang tidak disebut dengan tali busur. Ya, lanjut. Nomor 6. Nah, ini berarti kalau tadi ada busur dan tali busur, nah tengah-tengahnya itu isinya, ya. Kalau di busur itu tengah-tengahnya itu disebut dengan apa? Di situ disebut dengan tembereng. Ya, tembereng adalah luas daerah lingkarannya dibatasi oleh busur, ya, busur dan tali busur. Jadi busurnya ini melengkung dan tali busur. Jadi tengah-tengahnya yang membatasi itu luas daerah disebut dengan tembereng. Kemudian, nah di sini kalau di gambar seperti ini, tadi pengertiannya tembereng kan ini adalah luas daerah
luas daerah lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Itu pengertian tembereng. Nah, kalau digambar seperti ini, berarti ada berapa tembereng? 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5. Nah, luas daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur itu ada berapa? Di situ kalau digambar itu busurnya ada berapa? 1. Ada yang biasa 1, ada yang 2. Nah, jawabannya dari sini. Ya, ada 2. Kenapa kok ada 2? Nah, itu yang satu disebut tembereng mirror, ya kan? Kita kan bisa menggambarnya di sini, tapi kan nggak boleh menggambarnya melalui budi, guys. Budi yang boleh toh. Nah, makanya kalau yang besar itu disebut tembereng mayor, yang kecil, luasnya kecil itu disebut dengan minor, ya. Jadi ada 2. Kalau seperti ini berarti ada 2 tembereng, ya. Lanjut berarti yang ke-7, juring. Nah, ini gambarnya Doraemon. Kalau bentuknya seperti ini kayak makanannya Doraemon, apa yang disebut apa itu? Kayak dorayaki, ya. Apa itu yang kayak dorayaki? Ya, di matematika disebut dengan juring, bukan juring, ya. Juring pakai ini. Juring adalah daerah lingkaran, luas daerah lingkaran yang dibatasi oleh 2 buah jari. Nah, ini 2 buah itu ini, ya. Ini jari-jarinya. Kemudian dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari. Jadi dia dibatasi. Jadi 2 buah jari-jari yang membatasi adalah ini OA, OB, dan diapit oleh sebuah busur. Busurnya apa? A, B, ya. Jadi luas daerah. Kalau yang ini berarti dia tidak disebut dengan juring karena dia di luar batasnya ini 2 buah jari-jari dan sebuah busur, itu yang disebut dengan juring, makanannya Doraemon tadi. Nah, yang terakhir disebut dengan apotema. Apotema. Dan situ ada di situ garis merah disebut dengan apotema. Kenapa kok disebut apotema? Di sini suatu garis tegak lurus dari titik pusat lingkaran ke sembarang tali busur. Jadi lah sama buat tali busurnya di sini, berarti apotemanya ke sini, ya. Sembarang berarti bebas. Kalau tali busurnya ke sini, berarti apotema ke sini, ya. Nah, ini kebetulan gambarnya tali busurnya berarti CD. Berarti tali busurnya di situ yang garis warna merah. Setelah kita belajar, berarti kita dapat berapa tadi? 8. Kita sebutkan satu persatu, ya. Di situ titik O. Berarti titik O itu disebut dengan titik. Berarti kesimpulan belajar kita hari ini, unsur-unsur lingkaran ada 8. Yang pertama titik pusat lingkaran. Yang kedua jari-jari. Yang ketiga diameter. Yang keempat tali busur. yang kelima Juring. yang keenam yang 7 Apotema. yang ke-8 tali busur, ya. Oke, itu yang kita pelajari hari ini. Berarti kita belajar tentang unsur-unsur lingkaran. Nanti kalau sudah sampai rumah berarti ditanya unsur-unsur lingkaran ada berapa? Ada 8. Bisa menyebutkan, ya. Oke, nanti masukin apa? Ini dulu, ya. Kita lihat video nanti kalau pada saat puter-puter. Nah, itu tangannya saja yang puter-puter, ya. Nah, itu biar tidak stres kita. Oke, kita play. Ini play ini. Nah, nanti Pak. Oh, ini. Ya.
buka lembar kerja LKPD kalian ya. Halaman pertama. Ya. Tadi kan kita sudah belajar toh? Sudah bisa ini ya. Oke. Yang pertama, gambar nomor 1, siapa yang mau jawab? Nah, apa jawabannya? Ya, titik pusat lingkaran. Yang kedua, ya apa yang kedua? Jari-jari lingkaran. Yang ketiga, ya apa? Yang keempat, siapa? Tali busur. Yang kelima, juling. Yang keenam, iya, tepuk tangan bagi kita semua. Terus tugasnya lagi, kalau ada pertanyaan seperti ini, ya. Aku adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkung lingkaran yang melalui titik pusat. Nah, siapakah aku? Siapa yang mau jawab? Ya, apa jawaban? Iya, yang lain bagaimana? Betul? Iya, tepuk tangan. Nah, yang kedua selanjutnya, kalau ada soal seperti ini, aku adalah suatu luas daerah yang dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busur lingkaran. Siapakah aku? Nah, kira-kira siapa yang mau jawab? Ya, apa jawabannya? Tembereng. Betul yang lain? Nah, tepuk tangan. Tembereng. Selanjutnya ini kalian buat kesimpulan dari tadi, membuat main painting. Saya beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Ya, setelah sudah dikumpulkan, kita lihat, kita cocokkan dari kelompok 2 di situ. Nah, kelompok 2 menyebutkan unsur-unsur lingkaran. Di situ buat yang pertama tali busur, jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, juring, apotema. Betul salah? Nah, betul ya. Jadi berarti hari ini sudah bisa untuk menyebutkan unsur-unsur lingkaran. Nah, kalau ini silakan dikerjakan, nanti selesai dikumpulkan ya. Potong ya. Ya, hari ini sudah, terima kasih. Nah, di situ SpongeBob sudah jaga-jaga. Nah, berarti pembelajaran kita untuk hari ini tentang unsur-unsur lingkaran ya, berarti sudah selesai ya. Jadi nanti besok kita belajar tentang keliling lingkaran ya, tentang keliling lingkaran. Udah, sebelum saya akhiri, ada yang memimpin doa penutup? Siapa? Ya, silakan dipimpin untuk doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, itu apa? Ya, setelah kita belajar dan kita jadi doa, ada kurang lebihnya dari Pak Lukman menyampaikan dari awal sampai akhir. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.